Ayo giat belajar. Halo anak-anak, berjumpa kembali di channel Giat Belajar. Hari ini kita akan belajar matematika, yakni tentang materi bangun datar. Materi ini untuk siswa kelas 2 SD terdapat di buku paket Kurikulum Merdeka halaman 68 sampai dengan 73. Sudah siap untuk belajar? Mari kita mulai. Siapkan bukunya ya. Nah, sebelum kita mulai belajar tentang bangun datar, Ibu Guru ada pertanyaan. Amatilah benda-benda di bawah ini. Berbentuk apakah kedua benda tersebut? Yang pertama ada gambar keset. Kemudian yang kedua ada gambar sarang lebah madu. Kita lihat gambar keset ini berbentuk apa anak-anak? Ya, gambar keset ini merupakan bentuk dari persegi panjang. Ya, tepat sekali. Jadi gambar seperti ini kita lihat area yang berwarna coklat ini, gambar keset ini berbentuk persegi panjang. Lalu kita lanjutkan untuk gambar sarang lebah madu. Kita amati bentuknya. Ya, ini dan selanjutnya semuanya bentuknya sama ya. Gambar seperti ini anak-anak disebut gambar bentuk segi 6 ya, gambar segi 6. Sudah paham ya sampai di sini ya? Mari kita lanjutkan. Perhatikan bentuk bangun datar berikut. Yang pertama ada bangun datar apa ya ini? Namanya adalah segitiga. Selanjutnya yang warna biru adalah gambar segi 4 atau biasa juga disebut dengan bangun persegi. Dan yang selanjutnya atau yang terakhir adalah bentuk lengkung. Biasanya bentuk lengkung ini juga disebut dengan bentuk oval. Kita lanjutkan. Kita akan mempelajari tentang ciri-ciri bangun datar. Beberapa bangun datar dibatasi oleh garis lurus. Ya, seperti ini, seperti gambar segitiga tadi dibatasi dengan garis lurus. Contoh bangun datar yang dibatasi oleh garis lurus yaitu yang pertama ada gambar segitiga. Kita lihat garisnya. Ini adalah semuanya menunjukkan garis lurus. Pada gambar persegi juga dibatasi dengan garis lurus. Bangun yang ini disebut dengan paralelogram. Ini juga dibatasi dengan garis lurus. Dan yang terakhir ada bangun trapesio. Jangan lupa untuk nama-nama bangunnya dihafalkan ya. Selanjutnya, garis lurus pada bangun datar dinamakan sisi. Ya, jadi garis lurusnya ini dinamakan sisi. Kita ambil contoh pada bangun segitiga, sisinya ada 1, 2, 3. Jadi bangun datar adalah bangun yang permukaannya dibatasi oleh sisi. Kita lanjutkan. Bangun datar yang dibatasi oleh beberapa sisi atau garis lurus dinamakan segi banyak. Banyak sisi pada segi banyak akan mempengaruhi namanya, seperti pada contoh berikut. Kita lihat pada bangun segitiga dibatasi oleh 3 garis lurus. Tadi kita sudah hitung ya, 1, 2, 3. Maka bangun ini dinamakan segitiga karena memiliki 3 sisi.
Selanjutnya untuk bangun persegi, kita hitung sisinya ada 1, 2, 3, 4. Bangun ini dibatasi oleh 4 sisi, maka dinamakan segi 4. Selanjutnya yang berwarna kuning ini kira-kira namanya apa ya? Mari kita hitung sisinya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka bangun yang berwarna kuning ini dinamakan segi 5, tepat sekali. Dan yang terakhir kita hitung sisinya ya, lalu kita beri nama. Sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka bangun yang terakhir ini namanya adalah segi 6. Dan seterusnya ya anak-anak. Jadi banyak sisi pada masing-masing bangun akan menentukan namanya. Tolong diingat-ingat. Selanjutnya, beberapa bangun datar dibatasi oleh kurva atau garis lengkung. Bangun datar yang dibatasi oleh kurva dinamakan bentuk lengkung. Mari kita lihat kurva itu seperti apa ya. Kurva ini adalah garis yang melengkung-lengkung. Jadi, bangun yang dibatasi oleh kurva atau garis lengkung dinamakan bentuk lengkung. Contohnya, contoh bangun datar yang dibatasi oleh kurva sebagai berikut. Ini ya gambarnya. Gambar yang kedua dan gambar yang ketiga bentuknya tidak beraturan. Sampai di sini, apakah anak-anak sudah mengerti tentang ciri-ciri bangun datar? Jangan lupa nanti dihafalkan namanya untuk setiap bentuk dari bangun datar ya. Selanjutnya, karena anak-anak sudah mengerti, maka ibu guru akan memberikan tugas. Perhatikan beberapa bangun datar berikut. Kelompokkan menurut bangun datarnya. Bagaimana cara kalian mengelompokkannya? Cara mengelompokkannya adalah kalian hitung sisinya. Lalu kelompokkan bangun datar berdasarkan jumlah sisinya. Kita mulai dari segitiga misalnya. Dari bangun datar ini, pada baris yang pertama segitiganya ada 1. Pada baris yang kedua tidak ada segitiganya. Lalu pada baris yang ketiga segitiganya ada 1, 2. Jadi nanti kita kelompokkan segitiganya ada 3. Anak-anak dalam mengelompokkan tolong digambar dan diwarnai sesuai dengan contohnya. Lalu setelah kalian selesai mengerjakan sampai dengan bentuk bangun yang terakhir, nanti coba kalian bandingkan hasilnya dengan milik teman kalian ya. Apakah hasilnya sama dengan teman kalian? Selamat mengerjakan tugas, tetap rajin belajar dan semangat selalu. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video dari channel YouTube Giat Belajar. Sampai jumpa.